belum itu ya. Oke, jadi harus dihitung dulu ya. Nah, coba nanti kita bisa tadaburi. Nah, teman-teman tugasnya adalah benar-benar mengukur. Benarkah saya itu kepingin besar bisnisnya? Bisa dilihat dari yang namanya tujuan hidupnya. Kalau bisnis itu hanya untuk diri sendiri, oke ya, saya untuk diri sendiri, berarti diri sendiri dan keluarga kecil misalnya gitu. Berarti hanya untuk makan, ya. Kebutuhan kita bulanan berapa? Katakanlah 10 juta, ya, 10 juta. Ya sudah, berarti nanti bisnis saya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup saya yang kurang lebih 10 juta itu tadi. Maka omsetnya kisarannya segitu, ya kan? Tapi kalau tadi itu bisnisnya adalah saya punya keinginan bangun masjid 5M, gitu ya. Ini dicapai dalam waktu berapa tahun? Saya kepingin 5 tahun. Berarti 1 tahunnya kan harus terkumpul 1M untuk sedekahnya, misalnya gitu ya. Berarti kan harus lebih besar lagi bisnis atau kendaraan yang saya pakai, kan gitu. Nah, terkadang wah, nggak usah gede-gede lah. Nah, ini dipengaruhi oleh owner yang punya tujuan hidupnya masih belum clear. Sehingga kenapa orang-orang yang di luar sana itu bisnisnya gede? Saya yakin dia juga punya visi hidupnya yang gede. Jadi yang dibantu itu bukan hanya keluarga besar atau mungkin tetangga sekitar, bahkan yang dibantu itu adalah masyarakat. Dan itulah yang menjadi dorongan atau kekuatan mereka pada saat bisnis mengalami kendala, dia masih tetap survive. Ya, nah kita semua di sini pengen bagaimana kita punya tujuan hidup dulu yang besar. Purpose of life kita itu yang harus benar-benar kita kuati dulu. Barulah kita berbicara, oh bisnis saya nanti akan saya gedekan sebesar apa? Karena apa? Kendaraan. Ya. Kalau kita mau misalkan kita mau haji, gitu ya. Kita mau haji, tujuannya jauh apa dekat itu? Ya, jauh kan ya. Tapi kalau kita itu tujuannya haji, gitu ya. Nah, tapi kalau kendaraan kita itu yang kita pakai itu hanya kaki saja, lama apa cepat kalau nyampainya? Lama banget ya. Akhirnya kita butuh kendaraan bukan hanya sekedar jalan kaki, pakai sepeda ontel, gitu ya. Masih lama apa cepat? Masih lama, capek juga. Ganti kendaraan nih, sepeda ontel ini nggak mungkin untuk nyampe tujuan ini lama. Sepeda motor masih belum, ganti lagi mobil, sampai ganti yang namanya pesawat, gitu ya. Jadi sama bisnisnya juga gitu, dipengaruhi apa? Tujuan. Jadi harus dikelirkan dulu tujuan dari kita ke bisnis. Ayo kita bareng-bareng menghayati kira-kira bisnis yang Anda jalankan apa, mengapa Anda pengen berbisnis itu, ya. Pastikan bahwa bisnis Anda itu benar-benar bisa menjadi kendaraan untuk mencapai tujuan hidup Anda. Maka ketika bisnis Anda itu bisa menjadi kendaraan, nah kita mulai dari setahun ini. Kita ingin bisnis kita mencapai apa? Omsetnya, profitnya, bahkan sedekahnya. Gitu. Apa dia poinnya ya? Oke, sekarang coba catat lagi. Kita kasih waktu 5 menit. Bisnisnya. Oke, berarti bisnisnya minuman. Ya. Apa minuman apa? Minuman rasa-rasa. Minuman rasa-rasa. Oke. Es teh. Ada teh, ada campur susu. Campur susu. Berarti itu adalah minuman itu kategorinya adalah produk. Iya kan? Produk. Definisi bisnis. Nah, terus masnya jawab. Abdul Malik, bisnisnya apa mas? Produk herbal, gitu ya. Itu kategori bisnisnya, gitu ya. Kuliner itu jenis bisnisnya, gitu ya. Definisi bisnis itu adalah membantu. Ya, ulangi lagi, bisnis adalah membantu. Jadi
apa masalah kebutuhan yang Anda selesai dan penuhi. Jadi bisnis itu muncul akibat dari kita menyelesaikan masalah dan kita memenuhi kebutuhan orang yang kita bantu. Maka definisi bisnis kita, kalau misalkan minuman itu adalah usaha menghasilkan cash dengan cara membantu orang yang, nah kayak gitu, kehausan gitu ya, atau pengen minum rasa-rasa, atau menghadirkan produk minuman kekinian ya, agar mereka istilahnya itu dengan cara memberikan fasilitas minum yang kekinian dengan rasa yang diminati oleh kaum muda misalnya gitu ya. Nah itu definisi bisnis. Jadi membantu masalah, menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan. Nah, ini tinggal diselesaikan aja ya. Definisi bisnisnya apa? Ya. Coba ucapkan yang lain. Bisnisnya Mas apa? Siapa tadi? Akbar ya. Mas Akbar berarti pengen menyelesaikan masalah apa? Anda menyewakan mobil dan driver itu untuk apa? Untuk pelayanan ini, misalkan nah, untuk menyelesaikan masalah keperluan keluar dinas misalnya gitu ya. Untuk menyelesaikan masalah orang yang nggak punya mobil yaitu jalan-jalan plus supirnya kan gitu ya. Nah itu definisi bisnis. Oh berarti bisnis saya itu sebenarnya adalah untuk ini loh. Nah kayak gitu ya. Definisi itu seperti itu. Bisnis kita itu untuk apa sih gitu ya? Untuk menyelesaikan masalah apa? Untuk memenuhi kebutuhannya siapa? Siapa Mas yang dibantu kira-kira? orang yang ingin liburan. Orang ingin liburan, anak kecil. Ya remaja juga. Anak kecil ingin liburan jangan bantu. Anak kecil juga semua usia. Oke, nanti kita akan perjelas ya dengan target-target. Tapi udah paham ya, maksudnya intinya adalah yang Anda bantu, ya kan? Nah, kira-kira misalkan orang mahasiswa itu termasuk yang sama bantu enggak? Termasuk. Oke. Nenek-nenek termasuk juga. Oke, padahal nenek-nenek nggak pengen liburan. Ada juga, ada yang ini juga. Oh ada. Oke. Nenek-nenek yang pengen liburan atau diajak anaknya pengen liburan? Diajak. Berarti nenek-nenek nggak termasuk kan? Ya, tapi akhirnya juga ingin juga ketika sudah Terpaksa diajak gitu ya. Oke. Oke. Siap. Oke, nanti kita perjelasin yang ketiga ya, nyambung ketiga. Biar teman-teman tidak terlalu bingung dengan ini ya pertanyaannya. Nyambung dengan yang ketiga ya, kalian diisi di ini apa namanya HP-nya sama korannya nggak apa-apa kalau kalian. Target marketnya berarti siapa Mas? Marketnya semua usia. Semua usia. Oke, semua usia. Bayi yang baru lahir termasuk nggak Mas? Bayi baru lahir kan dia juga orang. Ya. Oke ya. Berarti semua makhluk hidup kira-kira gitu ya. Kecuali hewan. Oh kecuali hewan, semua manusia. Manusia. Oke, semua manusia ya. Oke. Apa yang dimaksud dengan target market? Beda target market dengan target user. Market itu pasar, user itu adalah pengguna. Oke ya. Kira-kira Mas, kalau target marketnya Anda itu bayi ada promo nggak? Nggak. Oke. Nenek-nenek ada promo nggak? Nggak. Oke. Terus habis itu anak-anak ada promo nggak? Nggak. Oke. Terus habis itu misalkan orang-orang yang mohon maaf nggak punya uang, nggak jangankan liburan, butuh makan aja. Kira-kira Anda promo nggak? Nggak juga kan? Berarti tidak berwujud. Berarti tidak bisa semua makhluk, semua manusia. Ya. Target market. Bahkan itu tadi ya ternyata semua manusia juga nggak butuh liburan Mas.
ada keadaan yang mengakibatkan dia nggak bisa liburan, iya kan? Nah, kira-kira misalnya ada keadaan mereka nggak bisa liburan, sampai kasih gratis dah. Kalau kasih gratis tak sebarin ini. Berarti kan enggak kan ya? Bahkan semua manusia yang usianya sama pun itu juga berbeda target market. Nah, apa itu target market? Target market itu paling tidak ada 3 hal. Ya, yang pertama adalah siapa yang butuh. Nah, kembali kepada nomor 2. Orang yang membutuhkan layanan, produk, dan jasa kita. Yang kedua adalah siapa yang punya uang. Ya, itu target market. Yang ketiga, siapa yang mengambil keputusan. Itu target market. Sekarang saya tanya, misalkan tadi, ya, remaja butuh liburan enggak? Butuh. Terus dia punya uang enggak? Ya paling uang saku. Uang saku nggak cukup buat liburan, berarti nggak punya uang kan? Terus yang memutuskan mau liburan kemana ini siapa? Anak remaja tadi atau orang tuanya? Orang tua. Berarti remaja bisa nggak jadi target marketing? Nggak bisa. Berarti harus orang yang butuh, orang yang punya uang, dan orang yang mengambil keputusan. Siapa itu mas? Maka Anda tulis di sini. Siapa target market Anda? Target market saya adalah misalkan kepala sekolah yang kepingin ya anak didiknya itu akhir tahun liburan. Nah itu gitu. Berarti sekolah-sekolah yang kepingin akhir tahun tulis siapa target market Anda? Sekolah-sekolah. Ya, kepala sekolah atau wali kelas kayak gitu ya. Apalagi kan orang tua yang kepingin liburan tapi nggak punya mobil dan nggak ada drivernya, maka itu yang menjadi target market. Oke, siapa lagi bisnisnya yang ingin jadikan contoh? Oke, silakan. Dari walimah organizer. Oke, walimah organizer. Oke. Definisinya kami bisnis di bidang walimah organizer. Masalahnya untuk membantu para masyarakat muslim untuk mempersiapkan acara walimah dengan standar Islami dan harga terjangkau. Oke, harga terjangkau, walimah dan sebagainya. Siapa targetnya? Target marketnya masyarakat muslim yang berpenghasilan dan yang ingin melangsungkan acara berbagai walimah. Oke, berarti spesifiknya apakah semua masyarakat atau yang mengadakan walimah? Nggak akan mengadakan walimah. Oke, siapa yang mengadakan walimah? Calon pengantin. Calon pengantin. Ya, berarti siapa target calon pengantin? Coba diperhatikan. Kira-kira calon pengantin butuh nggak adakan walimah? Betul. Betul. Calon pengantin punya uang nggak? Punya. Bisa nggak calon pengantin memutuskan pakai walimah siapa? Bisa. Berarti calon pengantin masuk. Ya kan? Nah, terus selain calon pengantin siapa? Orang yang baru punya anak untuk apa ini? Walimah akikoh. Oke, siap. Berarti orang yang baru, berarti pasangan. Ya, pasangan orang tua ya. Oke, bisa. Butuh, kemudian punya uang dan ambil keputusan. Siapa lagi? Misalkan dalam walimah nikah. Walimah nikah itu tidak harus calon pengantinnya, tapi juga orang tuanya. Jadi kadang yang mencarikan terkait dengan walimahan itu tadi biasanya yang paling ribet orang tuanya malah. Maka orang tuanya harus menjadi target market. Ya kan? Nah, target market ini selain siapanya itu harus juga dianalisa tingkat ekonominya, menengah, bawah atau atas, dan kita harus tahu keinginan marketnya. Jadi contoh, ini targetnya siapa? Gak ada yang bawa produk? Dia bawa produk apa bu? Baju. Oke, baju apa? Anak? Baju muslim? Muslimah. Kayak gimana bu? Merek apa? Coba ibu maju terus ibu bisa ini
Jembreng itu mungkin bajunya. Terus coba dijelaskan itu kira-kira bajunya cocok untuk target market siapa. Silakan Bu. Saya kan di depan Bu, ini kemudian banyak cewek-cewek juga barengan. Oke, bajunya seperti ini. Oke, silakan Bu dipresentasikan kira-kira gitu ya produknya. Ini promosi gratis ya. Tidak boleh malu ya Bu ya. Oke, silakan. Ya, saya memproduksi busana muslimah. Kebanyakan abaya seperti ini modelnya. Jadi target-marketnya itu kebanyakan sih yang orang-orang yang ingin berbusana syar'i. Biasanya orang-orang yang pakai cadar gitu atau yang belum pakai cadar juga bisa. Tapi dia stylenya style kayak bisa dari Timur Tengah atau yang kayak muslimah di Eropa. Oke, ini cenderungnya untuk remaja atau yang sudah nikah ini? Kalau yang udah beli sih yang maksudnya sudah nikah, paling banyak sudah nikah. Sudah nikah ya, Bu ya? Tapi yang belum nikah juga ada. Oke. Kuliah gitu biasanya ada yang pakai. Kuliah ada yang pakai. Ya. Tapi kalau yang apa namanya masih pelajar belum ya? Jarang. Jarang. Oke. Nah, nanti target marketnya siapa Bu? Kira-kira? Mama, oke, orang yang muslimah ya. Itu usernya. Ya, user itu bisa jadi target market, bisa dia hanya sekedar user. Contoh, misalkan, ya, makanan kucing itu usernya siapa? Kucing. Target marketnya? Orang yang punya kucing. Jadi bukan kucingnya, gitu ya. Kita kalau promosi ke kucing itu gimana, gitu ya? Ini meow, ini meow. Nah, benar gitu. Kan nggak bisa. Berarti yang kita promosi itu adalah target market. Orang yang punya kucing. Produknya makanan kucing. Bukan untuk dikonsumsi manusianya, tapi dikonsumsi oleh kucingnya. Sama, bisa jadi ini produknya dipakai oleh emak-emak. Tapi target marketnya suaminya. Bisa. Target market suaminya itu maksudnya itu tadi dia butuh untuk membelikan istrinya gitu, kayak gitu maksudnya. Bisa kayak gitu maksudnya. Jadi target market itu juga bisa kayak gitu. Jadi memang yang beli itu jarang promo ke jarang. Ya nggak apa-apa. Cuman ini wawasan aja bahwa target market itu tidak sama dengan target user gitu loh ya. Jadi harus paham. Perlengkapan anak, kira-kira anaknya yang dipromosi? Apa itu? Itu kira-kira anaknya yang dipromosi nggak? Ya, orang tuanya kan? Ya, orang tuanya pilih, yang cowok apa yang cewek itu nanti jadi target market. Oh, kebanyakan sih yang perempuan, gitu ya. Tapi yang perempuan nggak kerja, gitu ya. Yang punya uang yang ambil keputusan yang bapak-bapak. Ya, kadang kita harus bikin sesuatu yang menarik bapak-bapak agar menyetujui apa keinginan ibu-ibu untuk memberikan perlengkapan anak itu gitu ya. Nah gitu ya. Ya ada lagi Bu yang mau disampaikan dari produknya mungkin. Silakan mungkin. Ya memang ini lebih spesifik ya. Biasanya yang beli itu yang udah nggak mau pakai celana. Oh ya berarti Kebanyakan dia maunya pakai gamis. Berarti memang bos nggak suka yang berbunga-bunga. Oke. Berarti minimal 2 warna ya? 2 warna. Siap. Berarti nggak pakai yang berbunga-bunga atau motif-motifnya nggak pakai. Tadi polos-polos saja. Ini jilbabnya juga dijual? Iya. Terpisah. Oh terpisah ya. Oke. Di mana Bu? Online di rumah ya. Oke siap. Nanti kita akan belajar tentang itu. Silakan Bu kembali tepuk tangan buat Bu siapa? Jadi ya target market. Silakan ditulis target marketnya siapa. Gak harus 1 ya, bisa 2, bisa 3. Tapi yang paling penting adalah kita tahu siapa target market kita, terus tingkat ekonominya. Kira-kira harganya berapa Bu? Itu Bu? Harganya 350.000
Nah, siapakah yang berminat misalkan membeli produk itu senilai 300? Kalau gamis biasanya lebih mahal itu ya. Itu 300 berarti untuk menengah ya. Biasanya kan kalau gamis kan bisa 500, bisa oh gitu. Tergantung bahannya juga. Maka tingkat ekonomi target market yang Ibu bidik menengah bawah atau atas? Menengah gitu. Ya, bukan yang bawah banget ya. Bukan yang atas juga kali ini ya. Nah itu nanti akhirnya bahwa target market itu juga ada tingkat ekonominya. Kita nggak bisa menggarap semua target market. Itu pasti ada. Yang paling gampang dilihat dari harganya. Itu gitu ya. Oke. Lalu tambahannya di sini adalah keinginan market. Selain keinginan market, pastikan Anda tahu di mana lokasi target market. Kira-kira kalau orang mau nikah kumpulnya di mana, Mbak? Di gedung, di kondangan paling pasti itu. Ya kondangan itu pasti itu banyak orang-orang yang jomblo ya beda. Ya kan biasanya mau nikah itu dia banyak diundang, lalu dia datang ya supaya pada saat dia nikah dia juga temannya banyak yang datang. Nah maka banyak berkumpul di sana. Itu juga tempat promosi yang bagus. Jadi kalau ada gula pasti ada semut. Nah, kita pastikan target market kita tahu di manakah dia berkumpul, di manakah dia misalkan bengkel tadi, di manakah orang yang berkumpul punya mobil itu, bisa komunitas mobil kayak dia, bisa mungkin di bengkel-bengkel lain dan sebagainya, begitu. Oke, sampai di sini ada yang belum isi target market sudah semua? Bisa diisi ya di borangnya. Tadi yang ketinggalan lewat HP langsung isi aja, ditulis di borangnya ya. Tulis ya. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan juga. Mbak Titin sekarang apa bisnisnya? Masih tetap hukum betul. Siapa Mbak target marketnya? Ibu-ibu, semua ibu-ibu di Indonesia? Bisa jadi. Yang nggak suka betul ada nggak? Minim saya rasa. Soalnya saya rasa betul ada makanan rakyat di Indonesia. Minim ya, oke. Yang istilahnya ini, yang dia tiap hari masak. Kalau yang tiap hari masak, bisa jadi masih tetap ingin betul kan masakannya belum tentu juga selain betul kan rata-rata juga. Ya, makanya itu dia berarti semua Indonesia ya. Oke, nanti kita validasi lagi. Nah, siapa target marketnya? Seluruh ibu-ibu. Nah ini. Oke, tingkat ekonominya gimana? Tingkat ekonomi. Mau menyasar pasar bawah, menengah atau atas? Menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Oke, kumpulnya di mana ibu-ibu? Kumpulnya ibu-ibu itu kalau selama ini yang saya jalankan ya pagi itu masih door-to-door sih. Door-to-door intinya ibu-ibu yang ada di rumah. Kemudian usulan arisan seperti itu. Berarti masih bergeraknya adalah di lingkungan perumahan jenengan. Ya. Nah, katanya target-targetnya seluruh Indonesia. Nah, ini saja pakai ke depan. Oh enggak, tahun ini coba. Oke, tahun ini coba. Tahun ini kalau untuk tahun ini minimal adalah karena dari daerah Riau sekarang minimal adalah seluruh Riau itu harus merasakan bumbu pecel umum pakai. Wah, keren. Oke. Sudah dapat angkanya. Riau itu berapa? Masih belum. Oke. Ini masih riset tadi. Siap. Nah, ini nanti akan ketemu target marketnya berapa. Berapa kakak yang harus menjadi yang pernah merasakan bumbu pecelnya Mbak Titin ya. Jadi ya. Oke. Masnya ada usaha yang ini? Udah. Ada usaha belum juga? Tapi dua-duanya belum ya. Oke. Mas gimana? Herbal. Target marketnya apa? Herbal apa ini? Herbal ini Siap. Seperti yang disini kemarin, saya mencoba bisnis yang lain dari
yang selama ini saya jalankan. Sebelumnya apa? Jadi kalau saya kontraktor, Oh siap. ya, jadi basicnya di sana karena pekerjaannya itu relatif jujur. Ya sudah gabut, jadi saya Tapi gabutnya produktif loh. Bikin usaha. jadi asalnya itu bisa sebetulnya. Di tahun 2020 itu sebenarnya bisnis saya itu sudah tahun berapa sudah jalan settle. Dan saya pikir itu sudah nggak mungkin mati bisnisnya selama orang masih ke sana. Karena saya bisnisnya di mall. Jadi selama ada orang ke mall itu bisnis saya nggak ada yang mati. Nah, itu orang apa ini? Jual. Bukan. Belum, ini masih yang di kontraktornya itu. Akhirnya saya pengen bisnis yang naik dan lain lagi. Karena ini sudah jalan, sudah settle. Yang sudah settle bisnis apa? Kontraktor. Kontraktor. Saya udah tahun mulai tahun dari 10 sampai sekarang. Sekarang ya. Ya, lalu untuk di luar saya cari yang lain. Saya kira bisnis saya itu nggak mungkin mati. Iya. Ternyata tahun 2000 itu mati. 2020 Dari ya. 2020. Corona. Aset yang tadinya stabil itu cut-off tidak berapa. Iya, soalnya hampir semuanya. ya. Akhirnya saya browsing memang waktu itu kesehatan, fokus ke kesehatan. Harga kesehatan sangat mahal dan sampai titik di mana oksigen itu butuh. Padahal oksigen sebetulnya itu kan ada, cuma kan memurnikan yang nggak ada. Iya. Kemarin itu saya sempat ya salah momentum juga. Oksigen di Surabaya dan sekitar itu sangat sulit. Akhirnya saya bisa masker udah umum. Akhirnya saya cari yang nggak umum. Datangkan oksigen konsentrator langsung dari Cina. Ya, ternyata dari sananya banjir. Yang sempat banjir parah itu saya bulan shippingnya telat. Akhirnya pada saat oksigen konsentrator datang ke saya, itu momennya sudah habis, oksigennya sudah banyak. Ya, Langsung. itu US-nya lumayan. Ya, ternyata berisiko juga kalau main seperti itu. B2B-nya enggak. Dengan sisa uang yang ada itu, saya gunakan beberapa motivator. Ternyata kalau kita usaha untuk kita itu lebih berat jalannya, jadi harus jangan untuk kita. Akhirnya caranya akhirnya saya beberapa kali ikut ya motivasi yang dulunya saya nggak percaya. Jadi saya harus bantu orang dulu. Gimana caranya? Kebanyakan kalau sekarang yang dibutuhkan orang itu kan ingin punya uang, ingin punya bisnis, ingin hidup enak, kaya-kaya dan masuk surga. Itu semuanya. Tapi kan how-to-nya nggak ada. Makanya saya ikut ke Alvin ini kan ada how-to-nya. Jadi saya how-to-nya itu saya tertarik. Saya datang telat, saya coba isi yang dari Alvin ini. Jadi kalau yang mau saya bikin baru itu kebanyakan ini kan teh herbal, basicnya herbal. Dan kebanyakan kalau orang mau bisnis itu pasti butuh modal. Kebanyakan kan apa butuh modal, ya butuh relasi, butuh invest alat, resource dan lain-lain. Dan kebetulan kalau jadi herbal ini ya gabung juga mesin belum ada mesin murah saya beli. Nah, karena punya mesin, artinya saya siapkan produknya. Dan ini saya pengen siapa yang mau punya brand, yang mau punya bisnis, yang mau punya usaha dengan merek Anda sendiri, bisa maklum. Saya pelajari maklum dan ternyata maklum itu harganya sangat mahal. Kalau untuk startup itu rata-rata per bisa sampai 30-50 juta. Dan itu saya yakin kebanyakan pemula pasti berat. Dan ternyata ada loh beberapa produk itu yang
nggak harus langsung besar. Ya kita sama-sama bertumbuh. Mulai prosesnya dari awal. Saya belajar lagi. Jadi kalau kita ingin punya produk ini kan sekarang tantangannya ada di packaging, di produksi. Packaging kita sekarang sudah bisa beli satuan di toko kemasan kita atau yang lain-lain itu kan sudah banyak. Itu kita bisa personifikasi lebih bebas. Kalau label sekarang sudah bisa printing, satu lembar dibagi berapa sudah bisa. Jadi misalkan si Julan mau punya produk teh herbal, misalkan teh Rosella gitu ya. Ya Rosella kita sudah siapkan bijinya. Ya, nah, saya siapkan tabel-tabelnya juga kalau pakai ini ada sini. Dan ketemu harga minimumnya. Jadi kalau punya produk nggak punya modal itu nggak mungkin. Semua pasti ada modalnya. Minim modal impian dari kalau nggak ada impian saya benar-benar nggak mungkin bisa. Nah, untuk menentukan yang definisi yang tepat, target market yang tepat itu ini baru saya tulis itu. Ya, saran dari Coach Afif bagaimana menentukannya itu? Oke, ya, makasih Pak Jurnal ini. Ya. Jadi dimulai dari bisnisnya itu tadi, kita mulai dari visinya tadi. Nah, visinya misalkan di herbal apa? Anda kepingin apa? Tadi mulai dari perjalanan Anda terkait dengan kontraktor, menganggap kontraktor tidak pernah mati, kemudian akhirnya kena pandemi, terus akhirnya bergeser kepada mesin itu tadi untuk teh tadi. Dimulai dari visinya dulu Pak. Karena divisinya ini nanti mempengaruhi definisi bisnis atau model bisnis. Misalkan visinya itu benar-benar Anda misalkan menjadi perusahaan naklon teh terbesar misalnya itu. Berarti nanti definisi bisnis ini adalah yang Anda bantu adalah bukan customer. Yang Anda bantu adalah pengusaha-pengusaha, ya khususnya pengusaha yang pengen punya produk teh, ya, tapi dengan jual merek sendiri. Berarti definisinya di sini adalah Anda menjadi perusahaan produksi. Yang dibantu adalah pengusaha distributor. Jadi bisnis model itu ada beberapa. Dia adalah produsen, yang tugasnya adalah produksi. Yang kedua, dia distribusi di sini. Dia tidak punya produk, tapi dia hanya mendistribusikan produk orang lain. Ya. Yang ketiga, dia bukan distribusi besar, tapi dia langsung retail. Nah di sini bisa dikembangkan lagi menjadi kombinasi. Dia produksi sekaligus distribusi. Dia produksi punya pabrik teh, tapi langsung bikin toko retail. Jadi nggak menyalurkan langsung ke retail. Atau dia distribusi, tapi dia buka toko retail. Atau yang ketujuh, dia produksi, distribusi, retail. Jadi dia kerjakan dari hulu sampai hilir. Model bisnis itu 1 sampai 7 ini tidak berbicara mana yang paling benar, mana yang efektif dan sebagainya, tidak. Tapi berbicara Anda mampu mengerjakan bisnis model yang mana dan kenali memang keahliannya di mana. Ada yang nggak bisa bikin produk, ada. Nggak bisa masak, nggak bisa apa kan ini, nggak bisa bikin produk, okay. Tapi kalau jualan bisa. Ya udah, bisnis modelnya distribusi, nyalurkan barang, punya jaringan dan sebagainya, gitu ya. Nah ini. Ada yang istilahnya itu kalau distribusi nggak punya modal, maka dia mulai dari toko kecil. Jadi ambilnya dari distributor. Nah dia usahanya bisnis modelnya adalah bikin toko aja. Ya 3x3 bikin toko gitu ya. Tapi nanti kalau tokonya sudah settle, buka toko yang baru. Jadi retail dia. Ya.
seperti Indomaret, Alfamart. Terus atau mungkin dia produksi sekaligus distributor, itu juga bisa kombinasi, begitu. Nah maka bisnis model yang dipilih ini dipengaruhi oleh visinya. Visinya tadi apa? Ya, menjadi perusahaan yang seperti apa? Nah, kalau perusahaannya itu adalah memang perusahaan produsen, ya, memang menghasilkan produk-produk, inovatornya adalah inovator di produk, maka kemungkinan bisnis model yang dipilih adalah produksi, yang ada kaitannya dengan produksi. Bisa nomor 1, bisa nomor 4, bisa nomor 7. Tinggal kan DNA-nya aja, tinggal apa bisa ada di distributor kayak gini. Tapi kalau enggak ya fokus ke produksi aja. Bikin produk lalu bikin produk ya kayak pabrik itu aja, manufaktur akhirnya jadinya. Kan itu ya. Nah itu gitu. Nah, tidak harus kita kerjakan semua. Spesialisasi itu memang punya kekuatan tersendiri. Jadi kita nggak usah khawatir. Wah ini kan mungkin terburu nafsu ya. Gimana kalau semuanya tak garap semua? Gitu ya. Kalau nggak mampu akhirnya ya malah rusak juga kan itu. Unilever itu masuk kategori mana misalkan? Manufaktur ya. Padahal Unilever itu awalnya distributor kan. Sebenarnya dia itu keahliannya kan dia punya bidang-bidang banyak gitu ya. Nah terus habis itu kayak Pepsodent apa itu ya itu taklon gitu ya. Cuman di level Pepsodent apa gitu. Dan dia punya jaringan untuk sampai ke toko-toko retail seluruh Indonesia. Nah dia sebenarnya core-nya bukan manufaktur, tapi nomor 2 distribusi. Bangun apa gudang-gudang dan sebagainya. Bahkan pabrik yang dibangun ini sebenarnya bukan pabrik untuk produksi barang, pabrik untuk label. Jadi kalau dengan yang tadi udah label gitu, itu kalau suatu saat besar, yang jadi pabriknya itu juga label gitu. Labeling, nah itu gitu. Nah ini gitu. Nah ini pilih aja Pak, gak apa-apa. Tapi kita bisa mengawali dari satu bisnis model dulu. Nanti divalidasi kalau memang cocok, ya baru nanti kalau memang memungkinkan bisa di 2 bisnis model. Kira-kira. Ini bisnis model banyak. Terjawab ya? Terjawab? Oke, sip. Oke, target market ya, semuanya udah diisi. Nah, langsung melompat kepada nomor 4, yakni add value. Add value di sini adalah produk. Ini tugasnya buat database target market. Yang tadi bilang target marketnya saya ibu-ibu, emak-emak. Target market saya adalah keluarga. Target market saya adalah orang yang baru punya anak. Betul ya? Buat database target market minimal 100 database. Oke, adanya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai sesi yang kedua, kita coba berpantun lagi. Gak boleh nyontoh. Dihafalin dulu. Oke. Ada konsumen, terapkan senyum salam sapa. Jangan lupa tawarkan beli lagi. Oke. Sekian lama kita tidak jumpa. Ayo kita BRM-an lagi. Oke, nggak terasa kita sudah masuk ke kolom yang nomor 4 ya. Jadi kolom yang nomor 4 tadi berhenti di kolom nomor 4. Saya mau cek kepada teman-teman orangnya ataupun HP-nya ya. Jadi HP-nya tadi sudah mulai isi tadi. Nanti karena yang terakhir sesinya adalah langsung submit. Jadi nanti teman-teman terakhir nanti itu data yang data yang di HP itu tadi di link BRM 1.0 itu nanti akan disubmit, nanti itu akan dipilih, kita seluruhnya akan mendapatkan kelompok pendampingan bisnis secara berkelompok. Tapi yang berminat untuk didampingi secara privat itu nanti yang submit kita seleksi, kita pilih 10 orang yang beruntung. Jadi saya
insya Allah dalam 1 bulan ke depan itu juga akan melakukan roadshow BRM lagi seperti ini. Ya mungkin 30 orang. Nanti total yang submit tadi kita kumpulkan. Nanti kalau 10 orang yang terpilih itu nanti dapat mentoring secara privat selama 6 bulan. Tapi semua yang ikut itu nanti dapat kelas kelompok pendampingan bisnis secara kelompok. Jadi tetap semuanya akan pendampingan bisnis, tapi yang 10 terpilih yang submit itu nanti akan diseleksi, ya kita pilih 10 yang terbaik. Mudah-mudahan dari teman-teman misinya yang tadi serius, targetnya mungkin agak menantang, kemudian bisnis modelnya atau mungkin produknya menarik, itu menjadi salah satu pertimbangan untuk kita dampingi ya. Jadi mohon untuk yang di HP benar-benar diisi secara atau dikerjakan secara maksimal. Oke ya, linknya udah tahu kan, di grup masih ada. Jadi coba dibuka lagi, insya Allah itu biasanya masih muncul kalau emailnya tidak berubah. Nah, visi sudah, definisi sudah, target market sudah. PR-nya adalah buat database minimal 100 database target market. Maka yang harus kita lakukan adalah kita memastikan produk. Nah, maka yang dijawab adalah apa produk yang akan Anda jual? Dia. Oh, produk saya roti. Rotinya apa? Oh, roti gembong, roti sisir, roti bun, roti apa? Nah, itu ditulis saja produknya. Jenis produknya, misalkan bengkel, berarti produknya kan jasa. Layanan apa yang dimiliki, gitu ya? Oh, servis berkala. Oh, apakah sampai apa aja Mas biasanya layanannya? Servis AC, terus general repair, terus body repair. Nah, itu nanti tulis apa produk yang Anda jual. Nah, ini ditulis semuanya di kolom borangnya, sama di HP itu juga ada. Lalu pertanyaan kedua yang harus dijawab adalah kenapa konsumen harus memilih produk Anda? Kenapa kalau servis harus di bengkel Autocar? Kenapa kalau beli roti harus di Roti Nurto? Kenapa kalau misalkan pakai jasa travel harus pakai jasa travelnya Pak Akbar tadi, Al-Azhar, dia. Kenapa kalau beli perlengkapan anak di Mas Nanang? Nah, ini kenapa? Menurut Anda apa yang menarik? Ya, konsumen itu harus memilih produk Anda. Apa yang menarik dari produk Anda yang tidak ada di perusahaan lain atau yang tidak ada di kompetitor? Paham ya di sini ya? Kenapanya bisa macam-macam, misalkan ownernya ramah, atau layanannya terbaik, atau harganya termurah, atau misalkan variannya banyak, lengkap dan sebagainya. Dan yang terakhir, apa kelebihan Anda selain daripada produk? Selain produk apa? Oh, tempatnya luas, apa-apa dan sebagainya. Coba ditulis. Saya beri waktu kurang lebih 5 menit dari sekarang.